Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Puryanti dengan NIM A1E121009. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah pengembangan instrumen BK, di mana ini akan saya gunakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Pengertian instrumen BK. Instrumen dalam konteks pelayanan bimbingan dan konseling mengacu pada alat ukur atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengukur dan mengevaluasi aspek-aspek tertentu dari pelayanan BK. Penggunaan instrumen ini bertujuan untuk membantu profesional BK dalam memahami kebutuhan klien, mengevaluasi kemajuan mereka, dan merancang intervensi yang sesuai. Pengembangan instrumen dalam pelayanan BK melibatkan proses merancang, menguji, dan memvalidasi alat-alat tersebut. Langkah-langkahnya dapat mencakup identifikasi aspek yang ingin diukur, pembuatan pertanyaan atau item yang relevan, kemudian ada pengujian validitas dan reliabilitas instrumen tersebut, kemudian serta penyesuaian berdasarkan umpan balik dari praktisi BK dan klien. Pengembangan instrumen dalam BK penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan, akurat, dan dapat diandalkan. Instrumen yang baik dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang kebutuhan klien dan efektivitas intervensi yang dilakukan oleh profesional BK. Pengembangan instrumen atau skala psikologi adalah proses merancang dan mengembangkan alat pengukur yang digunakan untuk mengukur variabel psikologi seperti sikap, kepribadian, dan perilaku. Definisi konsep. Tahap awal dalam pengembangan instrumen adalah mendefinisikan konsep atau variabel psikologis yang akan diukur, melibatkan pemahaman yang jelas tentang konstruk yang ingin diukur dan bagaimana konstruk tersebut akan dioperasionalisasikan dalam alat pengukur. Validitas mengacu pada sejauh mana alat pengukur benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Validitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk validitas konten, itu sejauh mana instrumen mencakup aspek yang relevan dari konstruk. Kemudian ada validitas kriteria, itu sejauh mana skor instrumen berkorelasi dengan variabel terkait. Kemudian ada validitas konstruk, sejauh mana instrumen mengukur konstruk yang dimaksudkan. Reliabilitas mengacu pada konsistensi atau keandalan instrumen pengukuran. Instrumen yang dapat diandalkan akan menghasilkan hasil yang konsisten dari waktu ke waktu. Prosedur pengembangan instrumen meliputi langkah-langkah seperti merancang item pertanyaan, mengevaluasi keberbagaiannya, melakukan uji awal, dan melakukan analisis statistik untuk memvalidasi instrumen. Penting untuk mengikuti prosedur yang ketat dan metodologi yang tepat agar instrumen yang dihasilkan dapat diandalkan dan valid. Penyesuaian budaya. Saat mengembangkan instrumen yang akan digunakan di berbagai populasi atau budaya, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor budaya yang mungkin mempengaruhi cara responden memahami dan menjawab pertanyaan. Etika. Pengembangan instrumen psikologis juga harus memperhatikan pertimbangan etika. Ini termasuk memastikan bahwa instrumen yang dikembangkan tidak merugikan responden, menjaga kerahasiaan dan privasi data, serta memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian manusia. Contoh validitas instrumen untuk mengukur sikap, kepribadian, atau perilaku. Yang pertama ada validitas konten, sebuah kuesioner sikap terhadap penggunaan teknologi dianggap memiliki validitas konten jika mencakup berbagai aspek sikap yang relevan terkait dengan penggunaan teknologi, seperti keinginan untuk mempelajari teknologi baru, sikap terhadap penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, dan persepsi akan manfaat teknologi. Validitas kriteria, sebuah tes kepribadian dianggap memiliki validitas kriteria jika skor kepribadian yang diukur oleh tes tersebut berkorelasi dengan penilaian independen oleh ahli psikologi tentang kepribadian seseorang, atau jika dapat memprediksi perilaku yang berkaitan dengan dimensi kepribadian tertentu. Kemudian ada validitas konstruk, sebuah skala perilaku belajar dianggap memiliki validitas konstruk jika item-itemnya
secara konsisten mengukur dimensi-dimensi perilaku yang diharapkan, seperti motivasi belajar, strategi belajar, dan kepercayaan diri dalam belajar. Kemudian ada validitas eksternal. Sebuah tes keterampilan komunikasi dianggap memiliki validitas eksternal apabila jika skor keterampilan komunikasi yang diukur oleh tes tersebut berkorelasi dengan penilaian oleh orang lain tentang keterampilan komunikasi seseorang, atau jika dapat memprediksi keberhasilan dalam situasi komunikasi nyata. Penskalaan stimulus. Penskalaan stimulus merujuk pada proses mengukur atau mengukur stimulus yang diberikan kepada responden. Ini dapat melibatkan pengembangan pertanyaan, pernyataan, atau situasi tertentu yang akan memberikan respon dari responden. Kemudian ada penskalaan respon, berkaitan dengan cara kita mengukur respon atau tanggapan yang diberikan oleh responden terhadap stimulus yang diberikan. Ini melibatkan penggunaan berbagai jenis skala untuk mengukur intensitas, frekuensi, atau arah respon. Penskalaan subjek. Penskalaan subjek melibatkan penilaian atau pengukuran atribut subjektif seperti sikap, motivasi, atau kepercayaan diri. Seringkali membutuhkan pendekatan kualitatif dan meminta partisipan untuk memberikan evaluasi pribadi mereka terhadap diri mereka sendiri atau situasi tertentu. Kemudian ada uji validitas dan reliabilitas instrumen. Langkah selanjutnya setelah mengembangkan instrumen adalah menguji validitas, tingkat sejauh mana instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian reliabilitasnya, tingkat konsistensi atau kestabilan instrumen tersebut. Validitas dan reliabilitas. Validitas itu mengacu pada sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian reliabilitas itu merujuk pada konsistensi atau keandalan instrumen pengukuran. Instrumen yang dapat diandalkan akan menghasilkan hasil yang konsisten dari waktu ke waktu dalam berbagai situasi dan di antara berbagai pengukur. Konsep dasar pengembangan instrumen skala psikologi, evaluasi empirik, dan seleksi item. Dalam evaluasi empirik itu terdapat pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data. Nah, dalam seleksi item itu terdapat identifikasi konsep, pembuatan item, seleksi item, dan pengujian uji coba awal.